ancient temple di Aswan, namanya Philae, Philae. Itu sebutan dari orang Mesir. Sebenarnya asal katanya dari kayak Philadelphia. Artinya kita tahu kalau orang Kristen artinya persaudaraan, kasih persaudaraan. Ya, kenapa disebut Philae? Karena ini tempel ini sebenarnya adalah didedicate untuk dewi yang paling terbesar dari orang agama Egyptian, yaitu Isis dan Osiris. Mereka berdua adalah saudara, adalah kakak adik, ya. Nah, Isis itu disebut sebagai dewi dari penyembuhan dan magic. Makanya di tempat ini dulunya orang-orang sakit datang ke sini dan mereka pakai parfum yang dicampur dengan opium untuk menyembuhkan. Nah, ketika orang datang ke sini sembuh, mereka datang kembali karena mereka merasa disembuhkan di sini. Gitu. Sedangkan Osiris, suaminya itu adalah dewa agriculture. Konon, keduanya ini adalah cucu dari Amun-Ra. Amun-Ra itu artinya dewa matahari, Amun-Ra. Jadi Amun-Ra punya cucu itu Isis dan Osiris. Tapi Amun-Ra ini sayang sekali sama Osiris sehingga dijadikan raja. Nah, ada saudari tiri daripada Osiris ini namanya Set. Mirip yang kayak anaknya Adam, ada Kain, Habil dan Set. Ini Set juga cemburu pada Osiris, ya. Sehingga pada satu kali saya ini catatan saya ini tadi saya catat saya lihat. Nah, jadi apa yang dilakukan si Set ini dia undang dalam satu perjamuan para dewa-dewanya pada datang. Ada dia punya ini apa itu namanya kafin, peti mati dari batu. Di bilang barang siapa yang bisa fit di dalam sini akan dijadikan ini bisa punya dia. Jadi semua nyoba, ternyata tidak fit. Tapi satu yang fit, yaitu Osiris. Osiris masuk ke dalam situ, tapi itu adalah jebakan. Begitu masuk langsung ditutup dan dia Osirisnya itu di kafinya dengan Osirisnya ditenggelamkan di sungai Nil. Nah, si Osirisnya berusaha untuk ini, tapi tidak bisa, hanya dia mati. Nah, Isis yang berduka itu kemudian mencari suaminya dan dia ketemukan kafinnya. Dibuka dan dengan kekuatan magicnya katanya Isis bisa membangkitkan si suaminya Osiris. Hanya satu malam aja. Nah, pada satu malam itu mereka berhubungan seks dan dia mengandung dari suami itu. Suaminya mati lagi, si Osiris. Nah, waktu dia mengandung dia melahirkan anak namanya Horus, ya. Jadi itulah cerita daripada Horus, ya. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Pada waktu kecil ada satu namanya Dewi yang berbentuk seperti kerbau, namanya Hathor, ya. Nah, Hathor ini dewi sebagai dewi untuk ibu dan musik. Nah, dia yang besarin si Horus. Jadi tadi kita di luar tadi kita melihat cerita orang-orang menyembah namanya Hathor untuk anak-anak kecil, ya. Jadi kemudian apa lagi? Kita punya catatan. Dan apa yang terjadi? Kemudian pada waktu itu Set dia pergi cari dan dia ketemu ternyata masih ada ketemu kafinnya. Dia buka tubuhnya Horus si Osiris masih ada. Dia marah, dia potong 14 biji, 14 pieces. Dan 14 biji itu kemudian dia potong-potong dan itu katanya konon merupakan simbol dari 14 provinsi di Egyptian. Kecuali missing satu potong yaitu penisnya. Penisnya katanya itu dimakan oleh ikan lele. Makanya para priest mereka tidak bisa makan ikan lele, ya. Ada ceritanya di situ. Nah, kemudian pada waktu itu si Isis dia suruh anaknya namanya her son namanya Horus. Dia told Horus untuk perangi Set. Mereka perang, akhirnya Horus kehilangan matanya satu. Nah, matanya itu yang kamu sering lihat di simbol-simbol mata satu itu namanya mata Horus, the Horus Eye. Sampai sekarang di Turki, kalau Turki namanya mereka pakai namanya the Evil Eye. Kalau di Israel namanya the Hand of Maryam. Kalau di Arab dia bilang the Hand of Fatima, putri Muhammad, the Muhammad daughter. Ya, jadi kemudian akhirnya
dilakukanlah satu perjanjian bahwa mulai sekarang Horus menjadi raja untuk orang hidup. Raja orang hidup, dan papanya Osiris menjadi the king of the living, untuk orang mati, for the dead. Nah, kemudian dipercayalah bahwa Horus ini inkarnasi became Firaun, ya, became menjadi Firaun. So itulah cerita daripada ini. Nah, yang menarik pada waktu ini kenapa bisa ada di sini? Pada waktu Alexander the Great menang di sini, para priest welcome dia, dan Alexander the Great diangkat menjadi Firaun. Akhirnya pada waktu Alexander the Great mati, digantikan oleh jenderalnya namanya Ptolemeus. Dan Ptolemeus itu menjadi Firaun di Egyptian selama 300 years. One of dia punya descendant itu namanya Cleopatra. Jadi Cleopatra itu adalah descendant of Ptolemeus, dari jenderal daripada Alexander the Great. Terima kasih. Ini ada satu hal yang menarik juga. Di dinding ini ada tertulis daripada prajurit daripada Napoleon. Jadi pada waktu Napoleon datang ke sini, ini prajurit ini tulisin namanya mereka di tempel ini juga nih, graffiti. Ya, tapi akhirnya ada sejarahnya ya. Nah ini dia punya ini carvingnya di Temple of Isis. Seperti kita ketahui bahwa inilah tempat asal mulanya di mana parfum. Makanya orang-orang Arab ini bagus-bagus parfumnya, essential oil. Mereka pakai di sini ya. Nah, ini ada satu tempat seperti di Bait Allah di Yerusalem, itu ada namanya ruang mahasuci. Nah, ini ruang mahasucinya di Temple of Isis nih. Yang boleh masuk ini hanya high priest. Kelihatan enggak? Wow, ini altarnya. Nah, kalau di Yerusalem ini, kalau ruang mahasuci ini kan harusnya the Ark of Covenant, yaitu peti perjanjian yang berisikan 2 loh batu oleh Musas, terus kemudian ada tongkat harun yang berbunga dan mana. Tapi ini bukan ini ya kota perjanjian, ini aku cuma bilang ini mirip-mirip kayak begitu. Nah, di sini adalah altar yang hanya boleh dimasuki oleh high priest. Katanya 3 kali sehari. Kalau kamu lihat di sini, pada waktu ini tempat ini jadi gereja, Isis ini mukanya dihilangin terus diganti dengan wajah daripada Bunda Maria gitu loh. Dan seperti kita lihat di sini, ini kayaknya mereka mempersembahkan persembahan di sini. Kelihatan enggak, ini kayaknya seperti ada anak, ini Isis, anaknya Horus. Di belakangnya itu yang kayak inang pengasuh lah. Namanya inang pengasuh itu namanya Haros atau apa itu. Ya. So ini yang dalam sini. Ya, ini tempel daripada Isis ya. Di sebelahnya itu ada ruang persiapan untuk oil. Untuk ini ada 3. Nah, kalau ini adalah, kamu lihat ini kayak seperti ada dupa, ini dupa ya, dupa, dan ini adalah mur, dupa dan mur, mirip dengan 3 majis ya. Mungkin itu merupakan kebiasaan daripada orang-orang timur untuk membawa kemenyan, wangi-wangian mur, tapi tidak tahu ini bukan emas, ini apa ya, tidak tahu ini apa. Ini dibawa persembahan. Ini juga. Ini Isis, kepalanya nih. Oke. Wow, amazing. Kelihatan enggak ya? Pelan-pelan aja ya. Oke. Ini ada ruang kayak ruang doa. Nah, ini si Hathor nih. Ini kalau dia lagi di dalam muka baiknya, dia bisa berubah kayak seperti sapi nih, kepala kerbau. Ini dewinya Inang, dewinya suster, perawat. Apa namanya, suster inilah yang jaga baby. Tapi kalau dia marah, dia akan berubah jadi gini nih. Jadi lion kalau dia marah, ya.
Sini. Nah, jadi memang jadi tempat ini dulu Temple of Isis menjadi tempat penyembuhan. Kalau orang sakit, mereka pakai apa? Pakai essence oil, pakai apa? Ramu-ramuan, wangi-wangian untuk menyembuhkan orang gitu. Ya.